Selamat malam semuanya. Ketemu lagi dengan saya Emil Atmajaya di 1 jam bersama Emil Atmajaya. Oke, kita tunggu yang akan join dulu. Ya, sekaligus satu narasumbernya. Oke, halo. Wah, udah pada semua. Wow. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu narasumbernya. Oke, hari ini kita akan bahas topik juga yang sangat seru sekali. Ya, karena banyak sekali hari ini kejadian kan. Orang yang sibuk tapi nggak produktif. Nah, kita lihat nih. Apa sih bedanya sibuk sama produktif? Nah, kita coba lihat di hari ini ya. Halo, halo. Wah, Cibubur hadir. Siap, siap. Halo, Pak Vito. Wah, dari Manado juga ada. Halo, Bu Aglis. Halo semuanya. Ya, kita tunggu. Ini ya, kita tunggu narasumber kita pada malam hari ini. So, sekali lagi. Banyak dari kita kadang-kadang adalah sibuk. Ya, kita terlalu sibuk dengan diri kita. Kita kadang-kadang malah dibilangnya buang waktu banyak karena terlalu sibuk. Bedakan sibuk dengan produktif. Sibuk itu adalah menghabiskan waktu. Jadi, kalau produktif, kita menghasilkan sesuatu. Nah, ini ya, nanti kita akan bahas sama seseorang yang luar biasa tentunya. Halo, thank you Pak Vito. Wah, ada Mr. Ho. Halo Mr. Ho. Oh, halo Pak Yos. Iya, nanti kita masih nunggu. Ya, Pak Rudi, ya. Siap bubur hadir. Nah, ini dia. Kita undang. Malam. Kita waiting narasumber ya. Oke, loh, belum gabung juga. Wow, Manado hadir. Ini satu Indonesia hadir hari ini kayaknya. Menarik sekali. Loh, mana Pak Chandra? Iya, kita tunggu ya. Kita masih, saya sudah invite beliau, tinggal beliau accept saja nanti. Iya. Ciamis hadir, Manado hadir. Halo, Om Yohanes. Malam, di Kelapa Gading itu rame nih. Iya dong. Pembicaranya siapa hari ini narasumber? Ya, orang yang luar biasa pasti. Oke, so sekali lagi sambil tunggu beliau ya. Ini saya sudah invite beliau, tinggal beliau accept saja. Jadi hari kita akan bahas topik yang seru sekali, yaitu adalah bagaimana kita tetap produktif dalam situasi yang krisis. Ya, dan beliau ini kalau Anda semua belum follow YouTube-nya, boleh follow YouTube beliau di SB30, Success Before 30. Ini adalah luar biasa beliau. Beliau sukses di usia sebelum 30 tahun. Wah, totally awesome. Ya. Wah, mana ini Pak Chandra? Oh, kok nggak bisa join Pak Chandra? Kenapa ya? Halo Pak Chandra, kok nggak bisa join Pak Chandra? Nah, oke. Siap. Halo Pak Indra. Nah, akhirnya. Ini dia. Udah gabung. Tapi masih bingung gitu. Selamat malam semua. Thank you Pak Emil, lu sudah invite saya di channelnya ini. Wah, thank you Pak Chandra. Apa kabar Pak Chandra? Ya, selalu salam hebat luar biasa tuh. Biasa, hebat luar biasa. Itu yang saya tunggu-tunggu. Oke, ini saya manggilnya biasanya bukan Pak Chandra, saya manggilnya Koko kalau saya. Oke, hari kita pakai Pak Chandra ya. Karena beliau udah sangat lama sekali. Beliau adalah seorang yang energetik, orang yang sangat passionate, orang yang sangat optimis. Nah, topik hari ini kita bahas sekali lagi tentang yang tadi saya katakan, banyak orang yang sibuk tapi nggak produktif. Sibuk sama produktif dua hal berbeda. Nah, kita sebelum masuk ke topiknya, kita kenalan dulu sama Pak Chandra. Pak, boleh kenalan dikit nggak Pak Chandra? Pak Chandra ini ada namanya kan channelnya Success Before 30. Kok itu bisa sih sukses sebelum usia 30 tahun Pak Chandra? Ya, jadi saya pertama kali membuat channel Success Before 30 itu kepikir ide sekitar 9 tahun yang lalu. Ya.
Jadi waktu itu kan saya sudah melihat bahwa sosial media ini bakal suatu hari menjadi sebuah media yang sangat penting untuk peranan kehidupan seseorang. Dan waktu itu kita masih zaman peralihan dari Nokia, pakai Nokia handphone biasa ke BlackBerry kan. Iya. Nah, betul. Jadi waktu itu saya pertama kali membuat konten yang namanya di Twitter. Awalnya itu seperti itu. Tapi saya lihat kalau kita menjual, saya melihat ada satu peralihan masa. Jadi ketika dulu kita jualan itu pakai brosur, ya kan, kita jualan itu harus mungkin pasang iklan, kemudian harus pakai di majalah, di surat kabar, itu media konvensional semua. Kalau perusahaan besar mungkin iklan di baliho, reklame atau di televisi, atau menggunakan produknya dengan artis besar, masang pamflet di mana-mana. Nah, waktu itu saya melihat bahwa sosial media ini menjadi sebuah platform yang akan mendisrupsi itu semua. Oh, wow. Berarti Pak Chandra ini apa? Inovatif sekali ya ini, bajunya innovation. Inovatif banget ya. Belum ada orangnya ke sana, Pak Chandra sudah ke sana. Ya, oh halo Pak Chandra, masih dengar suara saya Pak Chandra? Wah ini kenapa ini wifi-nya? Yang lain masih dengar suara saya ya, yang lain ya? Ini Pak Chandra, halo? Halo Pak Chandra? Terus tadi ya pertanyaannya apa bisa dibilang? Ya. Nggak Pak Chandra, tadi emang pas lagi rendering, saya akhirnya, loh Pak Chandra kayaknya lagi hilang. Oh, oke Pak Chandra. Ya. Saat ini, saya pengen tanya, dari awal berkarir itu sampai sekarang sudah punya berapa usaha Pak Chandra? Jadi total, company yang pertama kita rintis itu tahun 99 bernama KK Indonesia. Dan sejak sekitar 6 tahun yang lalu, ya saya akhirnya mulai memutuskan untuk membuka anak usaha kedua, anak usaha ketiga di dalam holding company namanya CPN Group. Dan sekarang total sudah ada 7 anak usaha, tahun ini buka anak perusahaan yang ke-8. Ya. Wow. Nah itu, ya ini, kita selalu bahas tentang topik ini. Ada, berarti Pak Chandra ini saat ini dengan usia yang masih sangat muda juga, sudah punya 8 anak perusahaan yang diawali dengan Yang Indonesia muda lah. Tampangnya aja muda, usia nggak muda lagi. Kita kan 17-an ke atas semua Pak Chandra. Jadi semangatnya masih muda. Iya. Kita Oke, so boleh sharing-sharing nggak Pak Chandra? Apa yang Pak Chandra lakukan? Dulu juga saya ingat banget Pak Chandra ini punya sebuah buku yang namanya adalah Badai Pasti Berlalu. Nah ini saya mengenal beliau dulu, beliau itu punya badai yang luar biasa. Sempat krisis juga dan beliau bisa survive dari itu dan tetap produktif, bahkan di kondisi hari ini pun beliau tetap produktif bersama 8 anak perusahaannya. So Pak Chandra, boleh sharing sama kita nggak tentang tips-tipsnya, tentang apa yang Pak Chandra lakukan tetap produktif dalam saat krisis? Silakan Pak Chandra. Ya, jadi sebelumnya saya mau nyapa dulu dan ucapkan terima kasih sama guru saya, gurunya Pak Emil juga, dan Dr. Andrew yang juga lagi nonton. Dan mungkin sebagian besar murid-muridnya dan resellernya ada juga nonton ini. Mungkin bagi yang belum kenal sama saya, salam kenal juga. Saya cuma ingin sharing sesuatu, yaitu kami pernah mengalami masalah lebih sulit daripada masalah karantina work from home di COVID-19 ini. Ya, karena waktu itu kondisi Indonesia, kondisi kan sangat tidak stabil. Bayangkan kita tahun 1997, US dollar itu masih 1.700, 1 US dollarnya. Itu dalam waktu cuma 6-7 bulan naik lompat sampai ke 16.000 persis kayak hari ini. Nah itu cuma dalam waktu 1 tahun, nggak sampai 1 tahun. Nah sekarang kalau diibaratkan itu kan naik 10 kali lipat. Bayangkan kalau kita pikir makanan, yang paling basic lah makanan rakyat itu nasi goreng lah. Nasi goreng waktu itu harganya coba berapa? Misalkan cuma 500 perak harus naik jadi 5.000, itu kan syok kan. Nah itu makanan pokok. Nah kalau zaman sekarang coba diibaratkan US dollar sekarang 16.000 naik ke 160.000, kira-kira gimana? Nah itu aja dibandingin, iya kan? Nah nasi goreng pakai telur misalkan 15.000, 20.000, sekarang jadi 200.000. Lah siapa yang bisa makan? Ibaratnya seperti itu kalau saya bilang. Nah jadi waktu itu banyak perusahaan gulung tikar, tutup, dan yang paling parah kondisi politik dan ekonomi tidak stabil karena masa peralihan dari Orde Baru ke zaman reformasi. Iya, betul. Jadi saya sering bilang anak muda itu sering harus menghabiskan kuota kegagalannya. Jadi jangan sampai kita kena masalah dikit kita cengeng. Karena kita mengalami masa-masa yang jauh lebih sulit.
Ya, jadi waktu itu bayangkan kalau ada orang mau naruh deposito di bank aja, bunganya 60%. Karena bank waktu itu kesulitan likuidasi tahun 98, benar itu. Coba yang pernah hidup di tahun 98 silakan tulis di kolom komen. 60%, karena apa? Mobil Mercedes yang harganya 500 juta, 700 juta dijual 20 juta kontan. Duitnya dipakai untuk terbang ke Singapura karena Indonesia kondisi sudah kerusuhan banget kan waktu itu. Betul. Ya, teman kita seperti Mary Riana, dia juga mengalami masa-masa seperti itu. Itu sampai dia harus diterbangkan ke Singapura. Itu yang di Jakarta ngalami. Kita lihat televisi, waktu itu kan cuma televisi medianya, nggak ada sosial media kan saat itu. Jadi televisi kita lihat mana-mana bakar, mana-mana kerusuhan, mana-mana orang teriak, mana-mana orang seperti ini. Bagaimana dengan kondisi yang sangat tidak aman seperti itu. Nah, jadi kita udah pernah hidup di era itu. Waktu itu usia saya udah 22 tahun lah ya, 22 tahun. Dan kondisi waktu itu baru aja merintis usaha, baru aja enak, udah hancur. Ya, jadi ya gimana ya, mental itu sudah harus kita alami di usia muda. Kita kalau mau nangis, sedih, pasti shock. Ya kan, jadi kalau sekarang Anda itu banyak, saya juga banyak teman pengusaha semua pada mengeluh. Tapi itu bulan lalu mengeluhnya habis-habisan. Kan pasti ada masa shock, kemudian ada masa cooling down, terus harus ngapain. Dan nanti akhirnya kita masuk ke satu masa baru yang namanya masa adaptasi. Kita harus menerima kenyataan yang ada. Kita tidak bisa meratapi nangis 1 bulan ya, air matanya kering, lama-lama kamu mata buta nanti. Iya benar kan? Jadi kita nggak bisa meratapi kondisi yang seperti itu. Kita harusnya melihat apa yang bisa kita kerjakan di saat kondisi. Nah itu nanti saya cerita di belakang. Saya cerita sedikit kembali ke masa krisis. Jadi awal itu betul-betul memukul mental saya. Nah, sudah kondisi krisis, kondisi politik tidak stabil, keamanan tidak terjaga. Bayangkan, saya punya seorang mitra, itu Letnan Kolonel, beliau bilang, saya waktu itu di Trisakti, saya pegang pistol. Saya sempat menembak mahasiswa. Coba Anda bayangkan, menembak mahasiswa, menembak orang. Saya bilang, Pak, itu benar ditembak ya? Wah, gimana lagi benar ditembak? Karena sudah mengancam keutuhan NKRI kan waktu itu. Jadi benar-benar sebuah kondisi yang sangat tidak stabil. Jadi kalau memang terpaksa harus dikerjakan, dilakukan ya dilakukan. Nah oleh sebab itu, kondisi yang sangat-sangat parah di tahun 98. Berdiri di saat krisis. Nah disitulah saya percaya dalam bahasa Mandarin itu ada namanya Weiji. Weiji itu artinya krisis. Tapi di balik krisis, Jihui itu pasti ada peluang. Ingat, di balik krisis, di balik wabah kayak sekarang COVID-19 ini, ketika ada orang bangkrut, pasti ada orang miliarder baru. Kita harus lihat itu. Itu sudah hukum keseimbangan alam. Jumlah uang tetap sama, dia cuma berpindah tempat gitu aja. Kalau orang bisa lihat peluang, orang bisa melihat opportunity-nya, saya percaya dia pasti akan bisa melihat peluang yang luar biasa. Nah, jadi itu pengalaman saya waktu tahun, dan akhirnya kondisi juga ekonomi sangat berat. Bahkan saya pernah suatu hari di tahun 98, untuk makan nasi pun saya nggak punya uang. Padahal ayah saya buka toko beras. Apa saya nggak sedih itu? Ya kan, ayah toko beras. Tapi suatu hari ayah saya bangun, dia bilang, waduh nggak ada nasi di dapur. Saya mau nangis gimana? Ya kan, uang nggak ada. Rumah pun waktu itu sudah dijual karena krisis. Usaha, ya bayangkan salah satu kakak saya masih di Amerika. Biasanya ngirim US dollar 1.000 2.000 US dollar, 3.000 US dollar. Waktu itu cuma duitnya sekitar anggaplah kalau 50 juta. Nah sekarang 3.000 US dollar, bukan 30 juta ya, mungkin cuma 5-6 juta. Lah tiba-tiba dia naik jadi 50-60 juta gitu loh. Coba yuk bayangin. Ya kan, usaha harus pakai kredit dari bank. Mau bayar bunga gimana? Nah, terus kita mau sedih, ya sedih. Nangis, ya nangis. Tapi nangis mau sampai kapan? Ya, seperti kayak pengusaha sekarang, mau nangis sampai kapan? Sudah nggak bisa bayar karyawan, nggak bisa bayar THR. Terus sekarang pikirkan bagaimana? Tapi saya punya beberapa teman yang survive. Jadi sampai bikin judul Entrepreneur versus Corona. Jadi apa yang harus bisa dikerjakan kondisi seperti sekarang ini? Dan pasti ada peluang yang bisa dikerjakan. Pasti. Nanti saya cerita di belakang. Jadi yang penting itu mentalnya dulu. Mentalnya ini harus kuat. Dan ini saat yang tepat untuk kita tuh merenung.
Kalau selama ini kita mungkin kelebihan duit, kelebihan omset, jarang bersyukur. Terlalu sering berfoya-foya, jarang beramal, kapok. Sekarang kena kondisi kayak gini, biasanya boros. Nah, nggak pernah bersyukur, dikasih pelajaran dari Tuhan, tahu rasa kamu. Ya kan, mulai hancur gini, nangis. Ya kan, nah terus mau gimana, mau marah-marah? Emang marah-marah membuat omsetmu naik? Nggak bisa kan? Nangis membuat omsetmu naik, ya nggak bisa kan? Nangis membuat karyawanmu digaji, ya enggak kan? Enggak. Ya kita makanya selalu bilang, entrepreneur tuh harus bukan bisnis yang bermasalah, entrepreneurnya yang bermasalah. Makanya sekarang saya percaya bagaimana kita harus mengubah mindset kita untuk kita melihat adaptasi dengan sebuah kondisi yang ada. Dan saat itu, ketika kondisi usaha lagi parah, kondisi usaha lagi jatuh, ayah terpaksa harus menjual usahanya, rumah yang kita diami dari kecil kita harus jual untuk membayar semua hutang. Ibu saya sakit lagi di rumah sakit, bahkan ibu saya lagi koma di rumah sakit, saya harus terima telepon, ditagih hutang. Saya bilang, tenang, kan zaman dulu nggak ada WhatsApp tuh. Kalau ada WhatsApp, saya foto ibu saya screenshot, saya kirim WA kan. Nah zaman dulu kalau nggak percaya, datanglah ke kamar sekian di rumah sakit, ini ibu saya lagi di rumah. Bayar rumah sakit itu uang dari mana juga nggak tahu. Coba bisa dibayangkan. Pokoknya habis-habisan lah, ibaratnya kalau darah itu diperas ya habis lah, ya kan, sudah nggak ada sisa apa lagi, sudah mau nangis gimana? Emang saya nangis membuat ibu saya sembuh? Ya enggak. Nangis tokonya jadi rame? Ya enggak. Tapi kaget, shock, jelas. Nah itulah saat-saat kita harus belajar. Kondisinya memang parah, jebol semuanya, tapi ibu saya bukannya sembuh, malah ibu saya meninggal dunia. Nah itu sebuah kondisi yang paling tragis dalam hidup saya. Makanya saya bilang kena corona ini nggak ada apa-apanya, nggak ada apa-apanya, mentalnya udah terlatih, udah pernah. Jadi kalau saya lihat curhatan teman-teman saya kan banyak sekarang ada diundang sebagai Dewan Kehormatan di GCI Junior Chamber International. Di situ kan banyak pengusaha-pengusaha muda. Saya lihat ini kok pada ngomel semua ini pengusaha ini lagi semua. Saya coba cooling down, saya coba diam, saya coba sharing kisah saya. Jadi saya ini sekarang cuma jadi penenang bagi kaum-kaum muda yang mungkin pernah hidup enak, hidupnya pernah jaya, pernah di atas. Ya, sekarang roda itu berputar, kadang pernah di atas, kadang pernah di bawah. Jadi itulah sebab, nah peluang yang kita kerjakan dalam 3,5 tahun, semua hutang satu persatu lunas. 3,5 tahun saja. Nah, itulah saya bilang bagaimana saya bisa beradaptasi dengan sebuah krisis. Ya, singkat cerita, kurang ajar ya mungkin saya mencintai krisis. Ingat, Warren Buffett kaya gara-gara krisis, Bill Gates kaya gara-gara krisis. Ya kan, semua konglomerat dunia, bosnya Sinarmas, yang barusan almarhum, itu properti dulu harga berapa naik semua. Iya kan, justru saham di bail out, hancur, krisis, itu senang saatnya membeli dengan harga yang jauh lebih murah atau diskon murah. Orang yang kaya mereka bisa melihat peluang. Ya, kan? Ya. Jadi oleh sebab itu saya hari ini cuma bisa sharing bahwa itulah mungkin pengalaman hidup yang pernah saya alami. Jadi akhirnya banyak orang tidak percaya, tapi itu betul-betul saya alami. Saya tulis semuanya di buku. Makanya buku itu saya karyakan, saya tulis untuk almarhum ibu saya kan. Jadi itu memang saya karyakan. Ya, 3,5 tahun, mental itu proses itu sudah cukup. Saya datangi satu persatu yang menagih hutang, saya bilang, nih sini, yang dulu ibu saya hutang berapa, saya datangin, nih, oke, total berapa, oke, saya bayar semua, satu persatu saya bayar, nih ya, tanda tangan, terima kasih. Waktu datang ke pemakaman ibu saya aja, persemaian ibu saya aja, mukanya udah sinis, ya. Gimana menghormatinya nggak tulus gitu loh, mengantarkan ke pemakaman terakhir nggak tulus. Saya tahu, saya paham, tapi ini dua hal yang berbeda. Hutang, orang meninggal, kamu udah datang, thank you, tapi jangan khawatir, saya nggak akan lari kemana. Ibuku memang sudah meninggal, tapi ini anak masih di sini kok, saya nggak akan lari kemana-mana. Rumah saya tetap di sini, yuk pegang kata-kata saya nggak akan lari kemana-mana. Handphone saya tetap satu, nggak kayak orang sekarang ditagih hutang ganti nomor handphone terus. Iya kan, sebentar ganti, pinjol, handphonenya dipermalukan ke teman-temannya semua aset digitalnya dipermalukan, ganti nomor handphone terus. Integritasmu di mana? Kalau orang mau sukses nomor satu punya integritasnya dulu dong.
Nah, saya bilang, saya nggak akan lari kemana-mana. 3,5 tahun saya lunasi. Ya itulah awal kisahnya seperti itu, Pak. Wah, luar biasa ya. So, kalau ada yang belum punya buku Badai Pasti Berlalu, boleh kontak Pak Chandra ya. Ada banyak itu resellernya di bawah. Itu resellernya di bawah banyak. Itu silakan beli sama mereka aja. Dulu dijual di Gramedia. Terus ya itu ada cerita lucu. Dulu dijual di Gramedia tahun 2011. 4 bulan selama 8 bulan di Gramedia diretur semuanya, bukunya nggak laku. Wah, nggak laku. Makanya mungkin yang ada toko buku Gramedia pentolannya nggak laku. Saya cerita nih sekarang, saya bilang nggak apa-apa, nggak laku bukan salah Gramedia, salah saya sendiri, saya kurang terkenal. Oh iya kan, makanya jadi orang jangan kecewa, salah sendiri saya nggak terkenal. Ya udah, banyak orang marah-marah di retur Gramedia. Tapi 2016 ketika buku Badai Pasti Berlalu sudah mengalami cetakan ketiga, Gramedia telepon saya lagi, Pak Chandra, masih adakah kesempatan bagi kami menerbitkan buku Bapak? Ya, saya bilang, maaf ya, saya sudah buka perusahaan penerbitan sendiri, CPN Publish. Itulah anak usaha yang kelima. Nah, makanya di balik krisis itu pasti ada peluang. Iya kan? Setuju. Iya. I love crisis. I love badai gitu. Sesuai sama terkesan sombong. Kata-kata saya terkesan sombong. Tapi bedakan sombong sama yakin kan gitu loh ceritanya. Itu dia. Ya, kan? Setuju banget. Nah, mungkin bagi orang berkata-kata gini loh ya, orang yang minder, orang yang nggak percaya diri, kata-katanya tidak ada keyakinan. Ketika kita bicara dengan penuh keyakinan, seberat apapun badai pasti berlalu. Udah dijamin. Oh, luar biasa. So, ada mental, adaptasi, dan integritas. Itu yang kita pelajari hari ini ya. Ini baru sekitar belum apa-apa ini. Ini baru permulaan. Ini baru teaser ini. Ini baru teaser. Ya, jadi kita belajar mental, adaptasi, dan integritas. So, Pak Chandra, itu dari kejadian itu akhirnya badai telah berlalu gitu ya. Dan sampai hari ini Pak Chandra bisa, tadi saya chatting berdua Pak Chandra kan, itu ada sampai sudah muncul 8 anak perusahaan. Dan saya dengar hari ini adalah gini, jujur ngomong ya, kondisi saat ini banyak perusahaan-perusahaan yang mem-PHK-kan karyawannya. Ya. Dan juga perusahaan-perusahaan yang stres dengan cash flow-nya. Banyak perusahaan-perusahaan yang sudah menutup ini bisnisnya. Tapi tadi Pak Chandra ngomong, saya tidak mem-PHK karyawan saya sedikit pun. Nah, ini saya pengen tahu bahwa itu dia. Nah, ini yang luar biasa. Apakah salah di manajemen? Apakah salah di mana? Atau salah di mentalnya? Atau salah di mana ya Pak Chandra? Boleh sharing nggak tentang tadi yang Pak Chandra bilang nanti akan saya sharing di belakang? Boleh sharing nggak Pak Chandra? Silakan. Boleh. Ya, saya sharing. Saya ini sebetulnya sudah buka semua di konten SP30 di channel YouTube Successful 30. Nah, jadi sebetulnya saya mungkin pengen sharing sedikit. Kalau zaman dahulu, saya bahkan sering diundang di komunitas pengusaha, di HIPMI juga sekarang, ya kan, di HIPMI beberapa kali saya sharing, di universitas saya sering berbagi. Kalau zaman dulu, orang dagang itu ilmunya disimpan sebagian, kemudian disiarkan ke publik, ya kan, nggak boleh dibagikan semuanya. Saya setuju. Itu sebelum adanya sosial media, ya kan? Loh iya, sebelum ada Google. Loh iya benar. Kalau sebelum ada Google dan sosial media, kata-kata itu benar, 100% benar. Nah sekarang kamu ada rahasia apa di Google sudah ada. Bener juga sih. Iya kan? Loh sekarang hari ini Donald Trump ngomong apa udah ketahuan semua di sosmed. Besok Surabaya mau di PSBB udah tahu semua satu orang. Baru tadi saya nonton. Nah, jadi karena saya tahu bahwa sosial media ini bakal mendominasi di era mendatang, makanya tahun 2011 saya mulai membuat sesuatu di sosial media. Padahal, nah saya lihat sosial media itu mungkin bagi sebagian pengusaha, apa ini tempat gosip ini, tempat kumpul-kumpul nggak jelas ini. Terus lucunya lagi, kenapa banyak pengusaha tidak mau membuat konten di sosial media? Alasannya apa? Nggak ada hubungannya sama omset saya. Saya bikin sesuatu di sosial media, bikin saya hari ini tidak menaikkan omset perusahaan saya. Nah itu cara berpikir yang salah. Itulah generasi kolonial, bukan generasi milenial. Bahkan banyak generasi milenial pun sampai hari ini tidak paham dan tidak jelas apa fungsi sosial media sesungguhnya. Sosial media itu kan ibaratnya seperti kayak
kalau kita mau ibaratkan itu seperti sebilah pisau. Pisau itu kan ada fungsi bisa memotong, ada fungsi bisa menusuk orang. Bisa difungsikan dengan baik, bisa difungsikan dengan buruk. Kalau kita hari ini fungsikan dengan baik, maka pisau itu akan bermanfaat. Masa kita potong wortel pakai tangan, ya nggak bisa dong, nggak rapi dong. Kita masa potong semangka pakai tangan, emang kita ini master Oyama atau apa? Ciap gitu ya, bisa langsung patah gitu ya kan. Semangkanya rapi pakai tangan kan nggak mungkin, tapi harus pakai pisau. Nah, tapi begitu juga sosial media ini bisa menjadi alat yang kejam. Kita bisa memfitnah orang, kita hari ini bisa mencelakakan orang, kita hari ini itu bisa membuat orang itu menderita gara-gara rahasianya terbongkar semuanya di sosial media. Maka ini adalah dua hal yang berbeda. Tapi saya tahu bahwa dunia suatu hari akan beralih ke sosial media. Media konvensional seperti koran, seperti televisi, itu akan semua kena disrupsi dengan sosial media. Dan saya sudah lihat itu di 2011. Makanya setiap malam saya itu jam 7 ada full tweet kayak Pak Emil sekarang lakukan ini jam 8 malam, jam 7 itu full tweet, saya standby. Istri saya itu sampai bingung lihat saya, kamu itu ngapain di depan handphone terus? Saya ngomong, saya ini lagi full tweet. Full tweet itu apa? Aku lihat Twitter, saya lagi jadi dosen, murid saya ini ada yang nonton 200 orang, 300 orang, ya mirip kayak sekarang gitulah. Saya lagi bikin sesuatu, nulis sesuatu, tapi waktu itu Twitter cuma dibatasi 160 karakter, sehingga waktu saya sudah 2 jam, 3 jam itu, saya tidak bisa menumpahkan semua yang ada di isi otak saya, karena kata-kata saya, isi otak saya semuanya cuma terbatas oleh ketikan jempol waktu itu. Saya udah coba meyakinkan beberapa tim saya untuk bermain sosial media, tapi mereka tuh masih pakai old mindset dan mereka masih menganggap itu this is something useless lah. Ini sesuatu yang nggak berguna. They cannot see what I can see gitu loh. Mereka nggak bisa melihat apa yang saya lihat. Gitu. Dan saya sudah lihat bahwa sosial media itu sesuatu yang mengerikan dan waktu itu yang lagi hype adalah Twitter. Nah, akhirnya 2013 saya mulai benahi semua sistem sosial media saya. Dan akhirnya saya mempekerjakan orang-orang yang ahli di bidangnya, saya bikin satu company baru. Nah sekarang namanya PT CPN Media, anak perusahaan keempat. Nah di CPN Media itu sekarang saya punya 12 karyawan, ya gajinya UMR semua loh. Jadi kalau anggap aja UMR 4 juta, itu setiap bulan harus gajinya 48 juta. Itu hanya untuk gaji 12 karyawan. Itu satu anak perusahaan aja, ya kan? Dan saya bisa memberikan ilmu konten secara gratis, bukan cuma YouTube, ada website juga, semua sosial media, bahkan TikTok saya aja sekarang sudah hampir berapa? 40.000 follower ya, TikTok loh. Wow. Orang masih baru bersadar ke IG, saya sudah beralih ke TikTok. Jadi intinya semua platform sosial, LinkedIn pun saya juga punya. Anda sudah follow LinkedIn saya belum? Nah itu semua sudah, LinkedIn dulu tempat alat cari kerja, tapi sekarang kalau Anda mau berpartner, orang harus cari LinkedIn-nya dulu. Sekarang TikTok mungkin tempat orang alay, tapi sekarang artis mana yang tidak bikin TikTok? Anda harus tahu bahwa sosial media itu tidak salah, dia itu cuma sebuah platform. Tapi kontennya apa, itu Anda yang isi. Bayangkan, TikTok itu menjawab solusi kelebihan Instagram. Instagram tidak bisa edit, TikTok bisa editing. Nah itu loh, kita harus tahu bagaimana TikTok itu kecepatan usernya 1,5 miliar pengguna, hanya dalam waktu yang sangat singkat. Instagram butuh bertahun-tahun, TikTok langsung mendisrupsi begitu cepat. Itu memang made in China, memang gila itu. Luar biasa. Nah oleh sebab itu, orang di TikTok mau hari ini nari-nari, saya tetap isi konten saya ada di SB30, saya cuma suruh staff saya ada gaji satu staff yang khusus hanya menaruh konten saya di Instagram, di TikTok. Kalau enggak saya mana ada waktu. Gitu loh ya, jadi kita harus nah itu salah satunya. Nah, dari 7 anak usaha saya, memang 2 omsetnya turun, pasti. Kenapa? Karena usahanya satu. Usaha kedua, itu usaha yang sekarang direkturnya kakak saya. Itu usaha di bidang interior, mebel, dan sebagainya. Lagi jatuh, karena nggak ada orang lagi bangun rumah kan. Nggak ada orang boleh isi apartemen kan. Jadi rumah contoh nggak boleh, ya itu sudah pasti turun. Ya sudah, saya bilang, ya kita harus cari cara yang lain. Mungkin work from home atau bagaimana, mungkin apa yang bisa dikerjakan, usaha yang turun. Saya bullshit kalau ngomong saya usaha, tapi karyawannya nggak saya pecat, tetap kita bisa THR tetap kita bagikan penuh. Ya, jadi saya kalau di media banyak orang ngomong pengusaha sudah tidak bisa bayar THR, media itu kan suka cari berita negatif, karena kalau bagi sifatnya media bad news is a good news kan. Hari ini pesawat jatuh,
wah ribut, satu Indonesia semua orang stres. Tapi hari ini 10.350 pesawat mendarat selamat, nggak ada yang memberitakan. Karena apa? Media itu nggak suka berita positif, media suka berita negatif. Hari ini pengusaha sudah kembang kepis sampai Juni aja nggak. Padahal teman saya pengusaha bisa bayar karyawan dan THR-nya cukup banyak juga, gitu. Tapi nggak diberitakan di media. Makanya ESG Asia ini mengundang saya untuk supaya bisa berbagi konten-konten positif, bukan cuma meresahkan, bukan cuma menakutkan. Yes, setuju banget Pak Chandra. Ya, nah 3 anak usaha saya omsetnya malah naik drastis, ya kan, malah naik drastis gara-gara corona ini. Anak usaha jadi gini, jadi contoh, sekarang kita lihat krisis, apa yang lagi kita lihat harusnya peluangnya. Teman saya pengusaha konveksi hari ini semua konveksinya yang mestinya bersiapkan lebaran, gamis lebaran, hijab lebaran, baju baru lebaran, beralih 100%-nya jadi penjual masker. Gara-gara dia penjual masker, sekarang malah omsetnya naik 5 kali lipat, melebihi omset lebaran. Itu kan aneh. Nah, tapi dia nggak mau share aja, sungkan katanya. Ya sungkan, karena nggak enak masa menari-nari di atas penderitaannya orang lain. Nah, terus sama seperti kayak kita lihat di balik krisis ini, apa yang lagi diberitakan media? Media lagi memberitakan tentang butuhnya vitamin C, vitamin E, kemudian antioksidan, kemudian sistem imun. Ya jelas omset suplemen kita naik dong. Kita juga memasarkan suplemen dari company yang pertama. Sehingga banyak orang yang membutuhkan. Dulu yang diberitahu susah setengah mati minum vitamin, sekarang boro-boro cari vitamin. Ya mulai sadar untuk minum food supplement. Dulu setengah mati, wah ini nggak perlu gini. Terus omset saya yang naik lagi adalah ya jelas online. Jelas yang online, itu jelas yang digital, itu sudah pasti. Kenapa? Karena semua work from home. Ya kayak CEO-nya Zoom kan barusan dapat dana berapa puluh triliun itu gara-gara semua anak dipaksa. Teman saya YouTuber dari Bali, view-nya naik 3 kali lipat, 1 bulan ini 1 juta subscriber baru. Gara-gara apa? Semua anak di rumah nonton channel dia, karena bosan kan di rumah mau ngapain. Jadi semua pada nonton. Selalu ada hikmah di balik sebuah krisis. Pasti saya bilang, itu namanya hukum keseimbangan. Ada orang jatuh, ada orang naik. Itu sudah pasti. Anda cuma lihat jatuhnya doang, ya setiap hari lihat media, lihat jatuh doang. Kalau Anda lihat media terus, ya silakanlah meracuni otak Anda. Sudah kena sampah, ditambah sampah lagi, sampahnya yang nggak pernah kamu makan pun kamu makan pula, ya terserah. Tapi kalau hari ini Anda nonton ESG Asia, Indonesia salah satunya, Anda dapat vitamin yang baik kan, Anda dapat informasi yang baik. Kalau Anda hari ini merasa, wah saya bilang, Pak saya nggak ngerti, saya cuma supir ojol, saya nggak ngerti apa-apa, saya hari ini cuma gini. Loh ini saatnya untuk kamu belajar peluang dari rumah. Loh zaman saya tahun 97, saya tuh mau tanya sama siapa, beli mobil aja saya harus tanya temen loh, ini mobil bagus nggak ya? Saya harus tanya pakarnya. Nah sekarang kamu ketik YouTube aja, Anda sudah ketemu reviewer ahli mobil ini apa, ketahuan semua siapa yang review. Anda tuh zaman sekarang kalau kamu masih mengatakan nggak ada peluang, itu bullshit, pemalas kamu dasar otaknya. Ya kan? Karena apa? Berarti kamu itu merasa kamu sudah terlalu nyaman hidup kamu gitu loh. Kamu nggak pernah mau berpikir bagaimana selalu adaptasi dengan perubahan zaman. You can find anything in social media, you can find anything in Google. Makanya saya selalu bilang, kalau zaman saya dulu saya berdoa sama Tuhan, jawabannya itu lama. Kapan ya jawabannya? Sekarang jawabannya cepat, berdoa sama Tuhan, ketika buka selesai amin gitu langsung buka di Google ketemu sudah jawabannya. Enak banget sekarang Tuhan menjawab masalah kamu. Lah iya ini kan harusnya kita itu bersyukur. Zaman sekarang kita itu banyak sekali opportunity yang bisa kita kerjakan. So stop deh mengeluh menurut saya. Tapi banyak hal yang bisa kita kerjakan. So that's why 2 tahun kemudian saya mulai bangun YouTube, konten, dan tidak ada yang nonton. Tidak ada yang nonton karena YouTube lebih suka hiburan, lebih suka prank, lebih suka entertainment, lebih suka nyanyi. Nah saya sendiri membuat konten motivasi pertama di YouTube Indonesia. Dan itu tidak ada yang nonton. Ya, tapi I don't care. Karena apa? Karena saya tahu di balik krisis ada peluang. Nah, mindset saya seperti itu, di balik krisis ada peluang. Ketika orang komplain, ketika orang mengeluh, disitulah jawaban sebetulnya yang terjadi. Jadi ketika orang mengeluh apa, saya bikin kontennya. Oh, pemalas, ya udah saya bikin 3 cara mengatasi rasa malas. Oh, orang stres, 3 cara mengatasi stres. Jadi apa keluhan orang, saya bagikan kontennya, dan pelan dan pasti. Akhirnya sekarang channel YouTube SB30
menjadi channel bisnis dan motivasi terbesar di Asia Tenggara. Setelah Wow. Ada berapa subscriber tuh, Pak Chandra? Sekarang? sampai hari ini udah 2,4 juta, akhir tahun ini 3 juta subscriber. Bukan yang terbesar, tapi kalau untuk kategori bisnis kita yang terbesar. Nomor 3 di dunia, nomor 1, 2-nya ada di Amerika semuanya. Karena saingan saya, China jangan masuk deh. Kalau China masuk, hilang kita sudah. Tapi China nggak mungkin masuk YouTube, sudah jelas nggak mungkin. Ya kan? So that's why itu 3 omsetnya naik tajam, jadi yang digital naik tajam. Kemudian semua lini anak usaha saya itu pasti ada digitalnya. Jadi nggak mungkin saya nggak lakukan secara digital. At least punya sosial medianya, sehingga penjualan online-nya tetap masih berjalan. Nah, kebetulan banyak company-company yang baru ini semuanya bersifat startup, dan startup itu tidak memerlukan fisik ruko, tidak perlu memerlukan fisik tempat, rumah, dan itu kan cost yang sangat besar. Jadi akhirnya sekarang pernah dengar ghost kitchen nggak? Tahu istilahnya ghost kitchen? Nggak pernah dengar Pak Emil? Ghost kitchen itu adalah restoran yang tidak ada pengunjungnya, tapi yang antri yang beli cuma supir Gojek. Oh iya itu tahu saya. Cuman nggak tahu. Nah, itu namanya ghost kitchen ya. Oh ya. sih. There is every opportunity ketika ada krisis. Ngapain harus tempat? Ngapain harus fisik? Iya kan? Loh, yang penting kan orang makan. Dapurnya lo di rumah, nggak kelihatan. Makanya itu namanya ghost kitchen. Dia punya satu tempat warung kecil. Dia cuma pesan apa, 15 kemudian makanan itu sudah tersedia di sana, yang ambil supir Gojeknya. Gitu. Nah, kita lihat seperti kayak sekarang Kopi Kenangan. Ya kan, kenapa dia bisa melakukan sesuatu yang sangat luar biasa? Itu omset yang sangat mengerikan. Bagaimana dia bisa kontrol semua? Itu cuma pengangkat dari pengalaman dia. Dulu dia kuliah di Amerika, dia merasakan minum Starbucks itu mahal. Dia bilang kalau saya balik ke Indonesia, kalau seandainya saya jual setengah harga itu gimana? Susunya saya bikin yang terbaik. Dia bisa berpikir dari very opportunity. Ya kalau sekarang sih agak mati juga kalau yang di mall ya, karena mall di PSBB semua. Ya kan, tapi setelah corona berlalu ya dia pasti jaya lagi gitu. Tapi kalau kita mau berpikir keras, kita mau berpikir apapun, pasti ada sebuah opportunity. Begitu juga dengan 3 anak usaha saya yang lain meningkat tajam, kemudian 2 memang jatuh, 2 lagi omsetnya stabil. Ya, secara keseluruhan kita masih bisa menjaga karyawan. Jadi total karyawan yang saat ini kita kelola sih, saya nggak banyak-banyak amat lah ya. Kalau di company pertama karyawannya cukup banyak, tapi sekarang kan sudah oke. Kalau di anak usaha saya yang lain, total saya masih saat ini saya ada menghidupi hampir sekitar 100 sampai 150 karyawan. Untuk saat ini belum banyak lah. Kalau teman saya main karyawannya puluhan ribu. Ya kita cuma 150 karyawan, tapi semua THR-nya akan jalan dengan aman. Don't worry. Ya, masih kita bisa. Berarti, oke, itu gaji, THR, semua masih dibayar full tuh, Pak Chandra? Tetap bayar full. Karena kasihan, mereka udah memberikan hatinya, mereka bekerja, mereka kan udah kayak saudara kita sendiri ya. Jadi supir saya aja kemarin sakit 2 minggu aja, saya nanya istri, ini mau kita pecat nggak? Kan takut kena corona atau apa? Ternyata dia kena sakit tipes. Saya ngomong yakin. Ya udah, nggak jadi kita rumahkan, tetap kita bisa gaji. Itu contoh supir. Lo supir tuh bawa anak saya sekolah lo. Ya kan, nyawa anak saya di tangan dia loh. Ya kan, dia menggantikan posisi saya kan. Saya ngomong sama dia, ayolah kita tetap bisa jaga dengan baik. Kalau bisa tetap ya kita usahakan dengan baik. Ya tetap. Ya ketika kita punya banyak, bos nanya sama saya, gimana sih cara punya karyawan yang baik gitu? Gimana sih cara punya? Ya saya pastikan bosnya harus baik dulu. Loh saya udah baik, tapi karyawanku suka mencuri barang saya, suka nggak jujur, suka nggak gini loh. Ini zaman apa bos? CCTV ada semua, saya mau kayak gitu, gampang. Sistem sudah ada semua, mau pakai POS sistem juga ada, mau pakai, kamu mau usaha apapun semuanya ada. Itu tanya Pak Emil lah, Pak Emil lebih jago lah masalah gini-gini lah ya kan. Yuk kalau mau manajemen apapun zaman sekarang itu ada semua, tersedia semua. Nah masalahnya tetap secanggih apapun sistemnya, tapi tetap nggak jujur. Masuk karyawan telat lah, masuk gini lah. Saya selalu bilang, gampang. Kuncinya kalau mau menemukan orang yang baik, ya bosnya sendiri harus yang benar. Ayo sekarang sama tanya, kamu kalau dimakan karyawan dulu waktu kerja kamu juga pernah nggak jujur nggak?
Nah, udah gitu aja simpelnya. Kalau kamu sendiri pernah nggak jujur, ayo tanya nuranimu sendiri deh. Kalau kamu sendiri pernah nggak jujur, kamu sendiri pernah juga gini-gini, ya kamu akan mendapatkan orang yang sama. Simpelnya gitu aja. Sampai yang saya terharu, saya kan barusan buka anak usaha ke-7 sama Atta Halilintar, Astor di Surabaya. Oh ya. Ya, itu omsetnya agak turun sedikit, tapi so far udah balik modal usahanya. Udah balik modal, padahal baru 9 bulan. Udah balik modal. Saya bilang, karyawan saya itu sampai ngomong gini sama saya. Dia nanya sama istri saya, Bu, kan sekarang omset lagi sepi, turun di mana-mana. Boleh nggak Bu, kita ini supaya nggak memberatkan Ibu, kita masuknya setengah hari aja, bergantian aja. Mungkin 2 minggu yang ini, 2 minggu yang ini, supaya Ibu gajinya nggak usah penuh, kita digaji separuh nggak apa-apa Bu. Coba kalau ada pikirin, ada karyawan kayak gini nggak? Saya kalau dengar kayak gini tuh, saya malah air mata mau menetes, saya mau, wah jangan. Kalau perlu gaji full, ngomong kayak gitu. Ini karyawan baik sekali. Saya ngomong, usahanya mungkin boleh come and go, boleh hilang dan pergi. Tapi orang kayak gini harus kita pakai. Saya ngomong jangan. Dua-duanya mau menikah lagi. Lah yang menikah pasti butuh biaya. Lah menikahnya batal, tertunda gara-gara corona. Semoga pasangannya tetap sama, jangan nanti ganti pasangan lagi. Tapi intinya itu satu. Saya suka bercanda. Jangan. Saya ngomong sama istri, bayar full. Apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan. Entrepreneur tuh harus kreatif thinking gitu loh. Kita jangan hidup diem mati, meratapi kesedihan terus di rumah nonton drakor. Drakornya yang tambah banyak istrinya. Saya mau kalau para istri yang nonton drakor, nonton terus enak bener, suaminya kaya raya berarti ya. Enak banget. Stres Pak. Soalnya apa? Sekarang kita harus menjaga anak kita sekolah Pak. Jadi guru SD juga kita di rumah, biasa ini pekerjaan guru. Itu anakmu atau anaknya guru? Saya ngomong kayak gitu. Harusnya kalau sekolah kayak gini nih, ya kamu harusnya bersyukur dong di rumah itu lebih dekat sama anak, ya kan? Loh, sampai anak saya kemarin lucu, kok tumben ya papa nggak pernah pergi begitu lama ya? Kan saya udah sebulan ini di rumah. Iya bener saya ngomong. Loh, kamu lebih suka papa di rumah atau nggak? Lebih suka dong katanya. Ya udah. Ya mungkin. Karena saking seringnya saya tinggalin gitu. Kadang-kadang saya merasa bersalah juga. Tapi kan kita harus thank you ya, karena ada WA apa mendekatkan kita. Apalagi kan kemarin baru pulang dari Bangkok itu kan, wah cukup banyak itu, kita sampai harus mengkarantina diri. Ya singkat cerita, kita fine dan kita baik gitu. Pasti ada hal yang positif yang bisa kita kerjakan dan puji syukur sampai hari ini so far berat, capek, sulit. Tapi saya beritahu, manusia adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling cepat beradaptasi. Awesome. Kalau nggak percaya, kucing kamu lemparin ke laut, Betul. mau diajarin berenang kayak gimana pun tetap mati. Itu namanya kucing, karena dia nggak bisa beradaptasi, itu bukan alamnya. Iya. Manusia dikasih coach, dikasih mentor sebentar, gak lama lagi ya dia bisa berenang, karena dia paling cepat beradaptasi. Jadi kalau pengusaha zaman sekarang kamu nggak mau, nah siapa yang naik bisnis industri sekarang? Loh sekarang kita lihat, kita bisa IG Live. Ini beratnya apa? Industri digital lagi naik kan? Ya pasti lagi naik tajam. Nah kamu sendiri saatnya untuk putar otak gimana caranya usaha kamu go digital. Itu aja titik. Yes. Kalau kemarin Anda nggak mau go digital ya berarti ya kamu bebal, kamu nggak mau beradaptasi. Kamu manusia bukan sih? Gitu loh ceritanya, saya sering bercanda kayak gitu. Kalau kamu benar-benar manusia, berarti kamu orang yang mau benar-benar belajar beradaptasi. Oh saya dulu gaptek, saya nggak ngerti ini, itu cuma alasan doang. Jangan membuat satu sugesti bahwa dirimu gaptek, maka selamanya you gaptek. Loh, saya kemarin tahu chatting sama siapa? Kakek-kakek, usianya 78, WA-nya lancar, tulisannya ejaan yang benar, bukan kamu itu bukan kamu gitu, bukan. Ini kamu benar. Lu masa kalah sama 78 kakek-kakek, alasan doang loh. Iya betul banget. Sorry ya kalau bicara sama Pak Chandra, saya orang Surabaya, kalau ngomong ya ceplos-ceplos beginilah ya. Ini yang benar ya. supaya sadar gitu ya. Kadang kita terlalu sering dibuai dimotivasi yang enak-enak yang tentang ini kayak dihajar tempeleng kiri ke atas, mau ditonjokin kiri kanan. Ini akhirnya iya juga. Saya sudah 2 lembar nih. Saya pun jujur
Saya dulu sering berguru sama Pak Chandra juga. Saya juga sering main ke rumahnya dulu pas ke Surabaya. Saya sering ngobrol sehari ngobrol sama Pak Chandra. Saya dapat banyak ilmu yang luar biasa. Dan hari ini pun saya pasti tetap banyak ilmu yang luar biasa. Thank you Pak Chandra. Oke, waktu kita tinggal 15 menit Pak Chandra. Tadi saya pengen tanya adalah gini sebenarnya. So, how you manage your team? Bagaimana cara Pak Chandra manage timnya yang 7-8 anak perusahaan, 150 orang tadi? Bahkan tadi yang saya dengar juga bahwa setahu saya AHA Store itu kan ada store-nya, ada fisiknya, juga ada jual baju, jual itu saya tahu ya. Itu bagaimana manage? Apakah masih tetap booming ataukah ada penurunan atau bagaimana Pak Chandra? Silakan. Menjual hoodie atau menjual turun, apalagi kalau kondisi seperti sekarang, mungkin karena itu segmented, jadi mungkin penggemarnya Atta Halilintar aja yang membeli, tapi memang kualitas hoodie-nya itu bagus. Halo, ya Pak Emil, udah bisa lagi Pak? Ya ada Pak. Nah, saya ceritain dulu ya. Oke Pak, udah ada. Oke. Bisa? Halo Pak Emil. Iya. Bagus. Tapi memang omsetnya tidak sebagus waktu di bulan-bulan pertama. Jadi omsetnya sudah mengalami slowing down. Itu sama lah kayak seperti Anda buka usaha kopi, Anda beli franchise kopi atau Anda beli franchise makanan. Itu boomingnya pasti 3 bulan, 4 bulan pertama, setelah itu slowing down. Dan entahlah kita harus bikin, karena gini loh, setiap bisnis itu punya karakteristik masing-masing. Kita nggak bisa pukul rata strategi di satu bisnis dengan lini usaha yang lain, nggak bisa. Karena semua bisnis itu punya karakteristik masing-masing. Semua usaha itu punya karakteristik masing-masing. Jadi setiap kalau kita pelajari karakteristik, jadi kan saya ini punya usaha clothing juga punya, usaha percetakan buku juga punya, kemudian usaha desain interior, mebel juga ada. Meskipun itu semua dikelola oleh direktur saya masing-masing. Jadi saya lebih banyak ke komisaris di belakang. Saya lebih senang, saya nggak ikut secara operasional. Jadi kemungkinan saya mungkin store itu aja saya nanya sama istri gitu loh. Kamu sekarang anak sudah mulai gede, kamu mau kerja nggak? Mau katanya. Ya udah saya suruh dia, kasih dia pegang. Kalau dia nggak mau ya dia nggak mau. Tapi itu pun nggak pernah ke kantor, nggak pernah ke toko. Dia cuma pantau aja dari HP. Hari ini CCTV belakang depan dia pantau. Kemudian POS sistemnya juga sudah bisa dikerjakan secara online. Hari ini omset berapa, keuntungan bersih berapa, ketahuan semua. Ini zaman apa bro? Zaman sekarang ini udah semuanya segala sudah bisa go digital, dan kita sudah hidup di zaman yang sebenarnya semuanya very we can control in our hand, in one smartphone. There is namanya smartphone, dan jadi kita bisa kontrol semuanya. Ya, tapi so far ya usaha udah balik modal. Jadi kalau hari ini omsetnya at least kalau yang penting sudah nutup operasional aja udah cukup. Gitu aja sih. Kita nanti rencana ada mau buka anak usaha yang ke-8, tapi belum saya bisa publish sekarang, ya nanti aja lah. Ini sudah mau launching sebetulnya, tapi gara-gara corona pending. Ya udah nanti aja sih. Waduh. Gara-gara corona luar biasa. pending. Tapi karena gini karena sekarang saya lebih ke menjadi presiden komisaris aja di CPN Group. Jadi saya lebih banyak. Saya tidak mau membuka usaha yang kuadran S. Saya mau buka usaha yang kuadran B. Punya Robert Kiyosaki. Anda pasti nggak tahu bagaimana usaha itu bisa dikerjakan di kuadran B, yaitu sistem yang bekerja untuk usaha Anda. Jadi kalau usaha Anda tidak bisa dikerjakan secara sistem, sebaiknya jangan buka usaha itu. Saya nggak mungkin hari ini buka toko yang mana saya jaga sendiri, buka toko sendiri, tutup sendiri, nyalain lampu sendiri, melayani penjual sendiri, nggak mungkin. Saya akan buka toko seperti itu, nggak mungkin. Ya, Pak Emil masih dengar saya? Halo Pak Chandra, masih dengar suara saya nggak? Ini putus-putus ya? Halo, putus-putus ya? Putus-putus tadi. Ya, putus-putus. Nggak apa-apa, saya lanjutin ya. Saya nggak mungkin buka usaha yang mana saya itu ngelola sendiri. Saya turun pangkat dong, jadi saya kembali ke kuadran S dong, seperti kata-kata dari buku Robert Kiyosaki. Saya pasti membuka usaha yang mana bisnisnya bisa diotomasi.
bisa dijalankan secara sistematis. Saya nggak mungkin membuat satu usaha yang saya kalau masa buka toko sendiri, tutup toko sendiri, buka lampu sendiri, melayani customer sendiri, nggak mungkin saya buka usaha seperti itu. Jadi kalau usahanya bisa disistemasi di kuadran B baru akan saya kerjakan. Gitu. Dan itu ilmunya 21 tahun, bro. Nggak mungkin ilmunya itu cuma Anda ngomongnya enak bener ya. Kok saya buka usaha ini kok tutup ya? 21 tahun berdarah-darah, masa nggak pinter-pinter lah. Kurang lebih begitu. Nah, so teman-teman kalau misalkan pengen pengen belajar dari Pak Chandra bagaimana beliau membuild bisnisnya, membangun bisnisnya, membangun kerajaan bisnisnya. Tolong kalian semua bisa masuk ke channel YouTube-nya SP30. Karena beliau saya yakin memberikan motivasinya, memberikan cara-caranya di channel beliau. Kurang itu Pak Chandra. Iya, kurang lebih seperti itu. Dan saya bagikan free. Intinya satu lagi, kamu tuh tinggal subscribe dan cuma modal kuota. Nggak subscribe juga nggak apa-apa kok, masih bisa nonton. Nah, mungkin maaf ya, banyak pengusaha lain yang ngaku pengusaha, dia menjual kursusnya, menjual ini, tapi ya maaf, saya nggak bisnis seminar sih. Kalau saya mohon maaf, teman-teman yang menjual seminar, ya kalau memang bisnisnya bagus, nggak ada salahnya dikerjakan. Tapi kalau saya sendiri, saya nggak buka seminar, saya nggak buka workshop. Banyak yang minta, tapi saya nggak lakukan. Kadang saya memberikan workshop, seminar itu kadang-kadang malah saya berikan secara free. Kemarin saya diundang sama Billionaire Mindset ya, Tommy Wong ya, Pak Tommy Wong ya. Itu seminar amal ya. Malah seminarnya itu bayar dan kita sumbangkan pada rumah sakit terapung. Nah, I love that kind of seminar. Saya suka seperti itu. Jadi saya lebih banyak seminar. Tapi sekali lagi tidak salah kalau teman-teman yang memang berprofesi di bidang coach, consultant, training, mau menjual seminarnya, itu nggak salah karena memang ilmu itu memang mahal dan dulu belajarnya juga mahal. Tapi saya tidak lakukan itu. Saya seringkali, Pak Chandra tolong training company saya. Malah saya seringkali saya kasih ke teman-teman yang coach, trainer, dan konsultan. Saya bagi-bagi rezeki lah. Saya lebih suka bisnis yang sifatnya ada tangible produk, ada produk yang nyata. Jadi saya lebih suka seperti ini. Gitu. Jadi saya memang di YouTube itu murni ya senang berbagi lah, intinya begitulah, senang berbagi ya. Wah, luar biasa Pak Chandra. So Pak Chandra, ini ada waktu sekitar 7 menit lagi, boleh kasih closing statement nggak Pak Chandra, bagaimana kita bisa tetap memiliki produktivitas yang maksimal di dalam kondisi krisis. Silakan Pak. Jangan anggap ini krisis, anggap aja ini adalah sebuah pelajaran baru dalam kehidupan kamu yang harus kamu lewati. Jadi mindsetnya dirubah. Jangan anggap ini krisis, jangan anggap ini wabah. Kalau anggap ini krisis dan wabah, maka pikiran bawah sadar Anda sudah merekam sesuatu yang negatif. Dan akhirnya itu malah menyurutkan rezeki kita, menghancurkan rezeki kita. Saya kemarin melakukan penggalangan dana melalui yayasan yang saya miliki, CPN Foundation. Saya bekerja sama dengan Kita Bisa. Dalam waktu 1 kali 24 jam, saya bersama seluruh tim kita bisa mengumpulkan dana Rp166.660.000. Malah kita harus membantu tenaga medis. Saya bilang, kita harus bersyukur kita disuruh work from home, kita masih diberikan sedikit rezeki. Saya nggak mau banyak ya, sedikit rezeki, kita masih bisa berbagi. Waktu saya susah dulu, saya tahu masalah saya kenapa ketika saya susah, karena saya kurang beramal. Makanya saya selalu ajarkan orang untuk beramal dan bersedekah. Makanya mungkin Pak Emil kalau mau di EQ Indonesia, ya kembali mirip sama ESQ punyanya teman kita. Kalau boleh, mungkin saya ada yayasan CPN Foundation, itu semua dana disalurkan untuk membantu tenaga medis. Saya mungkin masih menggalang dana sekitar 45 hari lagi. Itu untuk membantu para tenaga medis. Ingat, kalau usahamu sekarang lagi jatuh, usahamu lagi seret, jangan-jangan kamu kurang beramal. Jangan-jangan kamu kurang berdoa. Loh ya, ini benar. Ini benar. Ya. Karena kurang berdoa, kurang bersyukur, kurang beramal. Selalu yang saya ajarkan 5B. Bisa nambah waktunya lagi dong. Loh, itu loh Pak Emil minta nambah waktunya. Gimana? Aduh. Tambah waktu, tambah malam, tambah. Emang nggak boleh nambah waktu ya? Kalau gini Pak Chandra, kalau Pak Chandra bersedia, langsung kita ini Instagram 1 jam mati sendiri. Cuma setelah itu kita masuk lagi aja kalau misalkan Pak bersedia. Waduh, gak gini aja deh. Ya, udah. Makanya saya bilang bisa jadi kamu selama ini
uang banyak malah gaya hidupnya meningkat, mobilnya naik, handphonenya naik, mebelnya naik, kulkas yang masih bisa dipakai beli kulkas yang baru, amalnya yang nggak naik. Nah itu yang seringkali ketika di saat krisis kita itu bisa selamat. Kenapa? Karena di saat krisis kita itu jangan cuma gaya hidup naik, jangan cuma lihat Instagram, lihat orang lain panas, saya juga mau ganti ini ganti itu. Anak muda, sudahlah banyaklah beramal. Justru saya bilang, makanya kondisi krisis seperti ini saya malah buat yayasan Ayo Menyumbang. Gerakan pertama menyumbang 166 juta. Ini gerakan kedua. Ini tahap kedua, saya sedang untuk tenaga medis APD. Jadi nanti 45 hari saya bersama tim Kita Bisa mau menyalurkan APD itu ke rumah sakit. Karena sekarang COVID-nya naik terus ini, belum selesai ini. Ya kan? Ya. Jadi kalau tidak disalurkan, 1 rupiah pun saya nggak ambil. Kenapa? Itu bukan hak saya. Ya, jadi seringkali banyak orang ketika Anda dapat keuntungan, dapat profit, seringkali Anda berpikir, itu semua cuan-cuannya saya. No. Ada hak milik orang lain. Ada hak milik Tuhan. Anda harus berikan itu. Kalau kamu nggak diberikan, ya kapokmu kapan. Nanti suatu hari kamu akan dapat tegurannya sendiri. Udah itu aja. Paling simpel saya seperti itu. Iya, kalau ketika ada krisis ya, saya ini bukan super orang pengusaha yang jauh lebih top yang konglomerat dari Tasat banyak. Saya juga banyak belajar dari Pak. Tapi itu salah satunya yang saya belajar dari ilmunya Lee Ka-shing, orang nomor 1 terkaya di Asia versi 10 tahun lalu, sekarang udah dikalahkan sama Jack Ma. Beliau berkata ada 3 jenis uang misterius. Salah satu uang misterius itu adalah beramal. Yang kedua itu adalah uang misterius yang kedua itu jangan pelit-pelit bayar seminar. Jadi kalau Pak Emil ada seminar, ada coaching, bayarlah Pak Emil. Karena itu pengembangan diri itu uang misterius. Itu baliknya akan ke kamu itu banyak sekali. Itu saya promosi nih Pak Emil usahanya supaya Amin. Ya kalau misalkan pengen tahu YouTube channelnya ya di Instagram kita IQ Asia Indonesia. Tadi baru pertama tadi beramal, kedua adalah seminar, yang ketiga apa Chandra? Yang ketiga itu ya saya lupa itu ada satu lagi itu apa ya. Nanti tonton sendiri, kalau nggak gitu nggak nonton kamu gitu ya. Nah betul banget itu rahasia. Tapi saya nggak mau bagi nonton sendiri. Nah itu teman-teman itu rahasia teman-teman. Itu gimmick yang luar biasa untuk kita bisa lebih curious, lebih penasaran. So kita tolong semuanya subscribe channelnya beliau Success Before 30 atau SB30 YouTube channelnya Bapak Chandra Negara. Dan kalau misalnya kita semua juga pengen belajar secara emotional intelligence, bagaimana kita bisa mencerdaskan secara emosi, boleh subscribe di Instagramnya IQ Asia Indonesia. Gini Pak Chandra, emang IQ Asia Indonesia ini setiap hari kita ada live di Instagram. Kita mengundang orang-orang seperti Pak Chandra, seperti Dato' Andrew Ho, seperti kemarin juga mengundang sama Pak Dewi Gunawan. Nah itu Pak Topi Syafi dan kawan-kawannya lah. Itu memang kita lagi saat seperti ini, kita ingin membuang sampah-sampah itu loh ya, Pak Chandra bilang. Sampah di otak kita itu negatif dan sebagainya. So, ada waktu setiap hari jam 8 sampai jam 9 malam, kita memberikan motivasi-motivasi atau mungkin berita-berita positif atau seminar-seminar yang free. Hari juga kita selama bulan-bulan ini lah, selama kita work from home, kita memberikan all free. Lewat Instagram, kita ada pelatihan emotional intelligence, kita ada profiling tools lewat Enneagram, kita juga mengundang motivator-motivator untuk memberikan suatu hal yang positif buat teman-teman di luar sana sih sebenarnya. So, Pak Chandra, masih 2 menit Pak Chandra. Boleh kasih sedikit nggak tambahan sedikit aja Pak Chandra? Nanti 2 menit, Pak Chandra. tanggal 26 saya mau live sama Pak Sandiaga Uno di YouTube Success Before 30 tanggal 26. 26? Tanggal 26 April ini YouTube live sama Pak Sandiaga Uno di jam yang sama, jam 7. Mungkin agak bentrok mungkin ya. Jadi full jadwalnya sampai akhir bulan ini, jadwalnya full banget. Setiap hari ada permintaan YouTube live, Instagram live, meeting Zoom. Nanti juga lusa ada Millennial Connect atau apa gitu loh. Nanti hari Kamisnya ada lagi sama GCI. Permintaan banyak sekali dari mana-mana ya. Dan semuanya I give it free. If you want to give me a donation, just donate to my foundation, right? In CPN Foundation. Jadi www.kitabisa.com CPN Foundation. Ya udah itu aja, ke situ aja sih. www.kitabisa.com/CPN Foundation. Jadi ditulis saja nanti Pak Emil. Ya thank you banget karena 1 rupiah donasi Anda itu bisa membantu tenaga medis dan itu amal yang sangat luar biasa. Oke. Siap, thank you Pak Chandra. So, thank you banget malam ini sudah berkontribusi juga, udah sama-sama kita bisa sharing sama-sama dan
Ini pada permintaan boleh undang lagi nggak Pak Chandra katanya? Boleh undang lagi nggak ke Instagram kita untuk live bareng? Paling cepat bulan depan. karena jadwal saya udah full. Ya apa ya, berarti sudah bersedia berarti. Oke, nggak apa, bulan depan kita ketemu lagi di Instagram VQH Indonesia. So, thank you so much Pak Chandra. Semoga kita selalu lebih sehat, lebih sukses dan lebih bahagia selalu.